Di beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik tuh semakin populer gitu ya rasanya. Tapi bisa nggak sih mobil listrik atau EV ngegantiin mobil bertenaga bensin atau ICE ya atau IC sepenuhnya di tahun 2030? Di satu sisi mungkin ini adalah masa depan kita yang udah kita tunggu-tunggu gitu ya. Tapi di sisi lain banyak orang yang masih skeptis soal si EV ini sendiri gitu. Mulai dari segi positifnya sampai biaya operasional dari mereka. Nah, di video kali ini gue mau bahas keduanya, ICE dan EV ini lebih lanjut, mulai dari definisi sampai ke plus minus dari mereka. Gue juga bakal jawab pertanyaan besarnya juga yang mungkin udah lo temuin di sosial media. Apakah kita Indonesia udah siap beralih dari kendaraan ICE ke EV di masa depan? Tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya dan jangan lupa subscribe juga. Jadi sekarang pasar mobil listrik tuh lagi berkembang pesat banget di dunia. Dari yang awalnya cuma 8,1 juta unit terjual, diperkirakan bakal menyentuh 39,21 juta pembelian di tahun 2030. Nah inilah yang akhirnya ngebuat banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, buat dorong pembangunan mobil listrik ini gitu. Bahkan Lord Luhut tuh udah bilang kalau ini tuh sebenarnya kondisi keniscayaan gitu. Jalanan RI itu tuh bakal rame kendaraan listrik di tahun 2030. Gue yakin sih ya, kita semua tuh pengen banget mobil yang lebih ramah lingkungan harusnya, lebih hemat dan lebih keren juga gitu. Nah meskipun kayak gitu, sebenarnya tuh nggak semua orang juga pengen mobil listrik tuh cepetan turun ke jalan gitu. Banyak juga orang yang ngerasa kalau semuanya tuh kayak terjadi terlalu cepat. Salah satunya adalah CEO BMW ya, atau ya kita nyebutnya BMW deh. Nah kalau menurut CEO BMW ini, kalau kita langsung anti sama produksi ICE ya atau kendaraan dengan BBM, itu bisa bikin hilangnya lapangan pekerjaan. Ada yang bilang sampai 50% loh di perusahaan otomotif sendiri. Ada juga yang bilang kalau EV itu sebenarnya nggak efektif banget buat ngurangin emisi. Padahal ini adalah highlight mereka banget gitu. Ini adalah jargon dari mereka. Soalnya kalau dipikir hulunya gitu ya, listrik sekarang pun kan masih didapat dari tenaga batu bara dong, ya kan? Makanya CEO BMW itu lebih nyaranin buat ngelakuin transisi ke EV secara bertahap. Alih-alih buat 100% langsung pindah gitu dari ICE ke EV. Atau misalnya invest aja ke kendaraan hybrid ya, kayak pendapat yang dikeluarin dari jurnalis India ini. Jadi selain pendapat transisi atau peralihan, CEO BMW itu juga nekenin pentingnya untuk invest ke energi terbarukan dan teknologi baterai buat ngedukung pertumbuhan pasar EV itu sendiri gitu. Misalnya kayak gini ya, EV bisa nggak nih jalan dari tenaga lain selain listrik atau batu bara? Kata beliau juga kayak begini, jangan lupa kita juga butuh pendekatan yang seimbang dan berpikir secara jangka panjang. Well, kita emang perlu akui mobil listrik dan EV itu masih punya banyak keterbatasan daripada kendaraan ICE kayak mobil dan motor sehari-hari yang udah kita pakai. Kayaknya sih ya, kita tuh masih butuh kendaraan dengan BBM atau ICE buat beberapa keperluan tertentu. Tapi dari sini pun akhirnya tuh gue jadi bertanya-tanya sih, akhirnya malah bingung sendiri. Sebenarnya mana sih yang lebih worth it gitu? Mobil listrik atau mobil BBM? Mobil EV atau mobil ICE? Coba kita bandingin di next segmen ya. Gue mungkin jelasin dulu kedua kendaraan ini dari awal ya. Jadi ICE dan EV ini adalah jenis kendaraan yang beda banget tentunya, terutama dalam cara mereka buat ngasilin tenaga ya buat bisa ngegerakin kendaraan. Jadi mobil BBM atau ICE itu tuh bekerja dengan cara ngebakar BBM kayak bensin atau diesel dalam ruang tertutup ya atau ruang pembakaran. Nah dari pembakaran ini terjadi ledakan buat ngegerakin si piston yang lo bisa lihat di layar ini. Nah habis itu energi dari gerakan piston ini tuh bakal ditransfer ke roda lewat serangkaian komponen mekanis kayak poros engkol atau transmisi. Ya lebih simpelnya sebenarnya mesin ini buat ngegerakin rantai, ya rantainya itu buat ngegerakin roda. Simpelnya kayak gitu sih kalau mobil BBM atau ICE ya. Nah kalau mobil listrik dan EV itu tuh beda banget, nggak kayak mobil BBM. Mereka tuh bergerak karena ada motor listrik yang ditenagai oleh baterai isi ulang. Nah baterai itu bakal menyimpan energi listrik yang nantinya bisa dipakai buat ngegerakin motor, yang kemudian bakal ngegerakin roda dan kendaraan itu sendiri.
Jadi kalau bisa disimpulin, perbedaan dasar antara ICE dan EV ini bisa banget ngaruh ke kinerja, biaya operasional, dan dampak lingkungan kendaraan. Sekilas emang EV tuh punya lebih banyak keuntungan dalam hal dampak ke lingkungan. Tapi gue coba breakdown lebih dalam ya. Yang pertama sebenarnya biaya pembelian. Jadi kelemahan EV ini terbesarnya adalah biaya perawatan dan biaya pembelian awal. Itu tuh besar banget. Salah satunya karena instalasi pengisian baterai dan komponen lainnya juga. Jadi komponen mobil EV ini hitungannya lebih banyak gitu dibanding mobil EV yang notabene tuh lebih banyak ditemukan di mana-mana, ya, lebih efisien gitu di bengkel-bengkel atau sudah banyak tersedia di Indonesia. Bahkan lo lebih gampang buat mengakses spare partnya gitu ya kalau ICE. Kalau EV kan nggak segampang itu. Jadi intinya secara produksi dari hulu ke hilir gitu ya, EV tuh harusnya lebih mahal daripada ICE ini. Yang kedua, mereka itu atau kendaraan ICE bisa pakai banyak jenis bahan bakar lainnya yang lebih gampang banget buat didapetin gitu. Ya even ada kan tukang bensin eceran misalnya. Nah sementara itu stasiun pengisian EV tuh makin sedikit banget. Apalagi waktu pengisian baterai tuh yang lebih lama daripada ngisi bensin biasa. Jadi sebenarnya susah banget buat praktis, apalagi kalau lo punya mobilitas yang tinggi. Yang ketiga, speed dan kenyamanan berkendara. Nah menurut gue dari poin yang ini bisa banget dinilai dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pecinta mobil, dan yang kedua adalah sudut pandang dari ya rakyat awam kayak gue ini gitu. Kalau menurut gue orang yang awam, menurut gue sih EV ini bisa aja jadi pemenang di kategori keduanya. Dari data dan review yang gue baca soal EV ini sendiri, jadi mesin EV itu emang dibuat akselerasinya itu jauh lebih cepat dan mulus. Jadi bahkan secara interior dan pengemudi sendiri pun banyak yang bilang kalau EV ini termasuk luas. Apalagi kalau modelnya tuh memang model yang gede. Nah tapi ada juga nih pecinta mobil yang bilang kalau berkendara itu ya harusnya tuh ada suara mesin, suara knalpot, atau misalnya ya punya tenaga yang besar. Kalau parameternya itu ya yang pasti menang mobil ICE ya atau mobil BBM. Yang keempat lebih ramah lingkungan ya. Ini udah jelas banget EV juaranya. EV emang dijanjiin banget bahwa mereka tuh nggak menghasilkan emisi ataupun solusi. Sementara itu, ICE udah dinilai kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar dan memang ngasilin emisi gas yang merugikan lingkungan. Mobil ICE juga mengkonsumsi bahan bakar yang gak efisien. Hanya sekitar 16-25% energi dari bahan bakar yang dikonversi menjadi energi untuk menggerakkan kendaraan atau mesin tersebut. Sisanya ya dikeluarin jadi emisi dan polusi. Sebaliknya, kalau mobil listrik itu emang disusun biar punya efisiensi yang tinggi dalam masalah konsumsi energi. Karena sebagian besar energi baterai EV ini emang digunain buat bikin mobil itu jalan. Yang kelima, penggunaan jangka panjang. Dalam jangka panjang, dengan banyaknya pilihan mobil EV yang bakal tersedia dan makin berkembangnya teknologi, harusnya sih ya EV itu bakal jadi pilihan yang lebih murah dan juga ramah lingkungan. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin soal masa depan yang lebih holistik, yang lebih luas, kita juga perlu ngomongin soal infrastruktur, insentif, dan regulasi pemerintah yang lagi dibangun sekarang buat nunjang si EV ini. Nah sekarang tuh mobil listrik udah dikenal dengan jarak tempuhnya yang jauh. Apalagi kalau pusat chargingnya tuh lebih banyak gitu ya ke depannya. Apalagi dengan regulasi mobil EV ini tuh didukung sama pemerintah. Bahkan ada jaminan juga pajaknya juga bakal lebih murah. Pokoknya menang banyak lah. Nah keputusan buat beli mobil EV dan ICE sebenarnya tergantung ke banyak faktor. Yang pertama, ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan pengisian daya listrik. Buat EV itu masih terbatas dan belum merata di Indonesia. Nah ini tuh bisa jadi masalah kalau lu misalnya mau melakukan perjalanan jauh atau tinggal di daerah yang notabene ya daya listriknya belum ada gitu. Tapi kalau lu tinggal di tempat di mana charger pointnya itu di mana-mana atau jarak tempuhnya nggak jauh, mungkin mobil EV adalah pilihan yang oke buat lo. Apalagi lo juga consider poin-poin yang gue jelasin di awal tadi. Sebenarnya sekarang tuh pemerintah Indo juga lagi dukung banget buat menggunakan mobil EV biar di tahun 2030 semua mobil di RI itu bisa jadi mobil listrik semua. Bahkan mereka tuh juga bisa ngasih insentif kalau lo mau punya mobil EV. Not bad lah ya. Akhir kata, jadi siapa yang menang menurut lo? Well, kalau menurut gue, kalau menurut The Futurist Gen Z, sebenarnya mobil listrik sih. Apalagi kalau lo tinggal di kota gede dan lo punya duit gitu ya. Mungkin pilihan buat mobil listrik tuh bisa jadi hal yang oke menurut gue. Belum lagi kalau ada kabar Jokowi yang mau ngasih 10 motor listrik. Ya gak sih? Buat jawara sayembara logo IKN yang sempat viral kemarin tuh. Tapi ya semua tuh balik lagi ke pilihan masing-masing. Karena menurut gue pun ya pilihan kendaraan terbaik tuh berdasarkan pertimbangan pribadi lo juga. Dan kalau bisa sih pertimbangan ke lingkungan juga.
Yang jelas EV itu bakal jadi normalisasi di masa depan. Meskipun kayaknya sih ya bakal sulit gitu kalau 100% bakal ngegantiin kendaraan ICE juga. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau lu ada pendapat lain lu bisa komen di bawah ya. Kalau lu mau request topik juga lu bisa lempar di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok dan Instagram The Futurist Gen Z. Akhir kata gue Yogi dari The Futurist Gen Z. Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik lagi. Thanks.